Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Deni Nugraisa, NIM 19016164. Di sini saya telah memilih 5 teks yang ada pada kurikulum 2013. Di antaranya itu teks eksposisi, teks negosiasi, teks berita, teks cerpen, dan teks pantun. Nah, di sini saya telah membagi 5. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari teks-teks tersebut. Pada awalnya saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi dapat kita artikan sebagai paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, pada teks eksposisi ini telah terdapat struktur untuk penentu pembuatan teks eksposisi tersebut. Struktur itu adalah 1 judul, 2 pernyataan umum atau tesis, 3 argumentasi, dan 4 penegasan ulang atau simpulan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari struktur tersebut. Pertama itu judul. Menggambarkan suatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Itu pengertian dari judul. Yang kedua itu pengertian dari pernyataan umum atau tesis. Itu memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Nah, pada bagian ketiganya itu pada argumentasi atau alasan. Bagian ini tuh bagian yang memberikan alasan-alasan pada paragraf teks eksposisi tersebut. Nah, selanjutnya itu penegasan ulang atau simpulan, yaitu pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan kepada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya, yaitu pada bagian argumentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Teks negosiasi itu dapat kita artikan sebagai bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan atau mempunyai kepentingan yang berbeda. Misalnya seperti seorang penjual dan si pembeli. Di sini saya telah memberikan juga struktur dari teks negosiasi ini, yaitu pada pertama itu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Saya akan menjelaskan satu persatu dari struktur tersebut. Yang pertama tentang orientasi. Nah, orientasi adalah kalimat pembuka, biasanya ucapan salam, fungsinya untuk memulai negosiasi. Bisa dikatakan itu Assalamualaikum Pak atau selamat siang. Bagian permintaan, yaitu suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Nah, misalnya kita nih mau membeli sesuatu barang, maka kita mengatakan adakah baju ukuran ini atau adakah barang ini Pak. Nah, pada bagian permohonan atau pemenuhan, di sini kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Jadi di sini posisinya itu hal, jasa atau barang yang diberikan oleh pembeli. Nah, di sini juga saya telah memberikan contoh, yaitu pada bagian pemenuhannya itu ada Mas, sebentar saya ambilkan. Nah, itu salah satu pemenuhan barang atau jasa yang diberikan oleh pembeli. Selanjutnya itu pada bagian penawaran, itu puncak negosiasi yang terjadi kedua pihak saling tawar-menawar. Pada bagian ini tuh saya akan memberikan contoh juga, yaitu berapa harganya Mas. Nah, itu sudah mulai untuk puncak dari negosiasi. Si penjual pun menjawab itu 300.000, pasnya 290.000. Nah, pembeli pun menego lagi dengan harga bisa 260 enggak Mas. Penjual pun menjawab nego tersebut dengan tidak bisa Mas, paling bisa kurang 5.000 saja, menjadi 285.000. Namun si pembeli tetap saja menegosiasi untuk mendapatkan harga yang pas dan sesuai untuk dirinya. Maka di situ pembeli tetap menego dengan harga 280.000 saja Pak. Nah, pada akhir itulah kesepakatan terakhir antara para pembeli dan penjual. Itu persetujuan. Pada struktur persetujuan, kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Nah, pada ini pada contoh tadi dapat kita ambil kan, penjual menyetujui bahwa harga barang yang ingin dibeli oleh pembeli adalah 280. Nah, pada struktur teks negosiasi ini kita juga memiliki penutup, yaitu kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Nah,
Itu tentang teks negosiasi, dan saya sedikit akan menjelaskan tentang teks berita. Nah, teks berita adalah suatu yang terkini atau terbaru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar sehingga menarik bagi pembaca. Pada teks berita juga memilih struktur, yaitu 3 buah struktur. Yang pertama, orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari struktur teks berita tersebut. Pertama itu orientasi berita. Orientasi berita berisi mengenai pembukaan dari suatu peristiwa yang diberikan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Pada bagian peristiwanya, peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Nah, pada bagian sumber berita, berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Di sini saya telah memberikan contoh dari teks berita tersebut, yaitu 10 hari menjelang Lebaran. Nah, saya akan membacakan sebuah contoh teks berita, yaitu 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang dan sembako. Tinggi arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2. Nah, penumpang truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian masih dalam batas normal. Maka itu isi dari atau peristiwa dari teks berita tersebut, dan di bawahnya akan dicantumkan tentang sumber berita, yaitu sumber berita Kompas dengan beberapa penyesuaian. Itu penjelasan saya mengenai teks berita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teks cerpen. Teks cerpen dapat diartikan sebagai jenis sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan kisah yang dimulai dari suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapinya. Pada teks cerpen ini atau cerita singkat juga terdapat struktur, yaitu pertama abstrak, 2 orientasi, 3 komplikasi, 4 evolusi, 5 resolusi, 6 mengkoda. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari struktur teks cerpen tersebut. Pertama itu abstrak. Abstrak itu gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan atau bersifat opsional. Yang kedua itu orientasi, yaitu berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Ketiga, komplikasi. Nah, urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Memiliki sebab dan akibat. Nah, yang keempat itu evaluasi. Itu konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapat penyelesaian dari konflik tersebut. Itu pada teks cerpen juga ada resolusi. Itu pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen tersebut atau dalam cerita tersebut. Pada bagian koda yaitu nilai atau pelajaran yang bisa diambil atau didapat dari teks cerpen oleh para pembaca. Itu contoh dari teks cerpen. Selanjutnya itu teks pantun. Teks pantun adalah jenis puisi lama dalam kesusastraan bahasa Indonesia. Pantun umumnya terdiri dari 4 baris pada tiap baitnya dan bersajak ABAB atau AABB. Pada teks pantun juga memiliki struktur, yaitu 2 buah, yaitu sampiran dan isi. Saya akan menjelaskan apa itu sampiran dan apa itu isi. Sampiran adalah terletak di 2 baris pertama dan umumnya tidak ada hubungan dengan bagian kedua atau isi. Nah, pada isi terletak di baris 2, baris bawah terakhir, di mana merupakan tujuan dari pantun tersebut. Di sini saya telah memberikan contoh dari pantun itu. Saya telah memilih pantun jenaka. Itu
Saya akan membacakannya. Burung terbang memakai topi, terbang ke awang seperti mimpi. Nah, itu bagian sampiran. Pada bagian isi, tertawa hati merasa geli melihat kuda asik bernyanyi. Dan saya telah memilih satu lagi, yaitu paman ke sawah menanam padi. Padi ditanam di mangsa burung. Nah, itu bagian sampiran. Dan pada bagian isi, suara letusan gunung berapi terdengar kaget, rambut pun cekung. Nah, itu sedikit presentasi saya mengenai 5 teks pada kurikulum 2013, yaitu teks negosiasi, teks eksposisi, teks berita, teks cerpen, dan teks pantun. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.